November belum kiamat untuk para tenaga honorer karena masih ada celah pada poin B SE Menpan RB kami bersama Pemkab Banggai melalui instansi terkait siap memperjuangkan ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Almahya, dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan informasi terbaru terkait nasib tenaga honorer nanti di tahun 2023. Di sini diangkat dari berita banggainews.com. Itu mengangkat judul RDP terkait nasib tenaga honorer, legislatif dan eksekutif Banggai siap memperjuangkan. Ya, semoga anggota DPR di daerah lain bahkan pusat pun juga siap untuk memperjuangkan tenaga honorer. Ya, teman-teman, karena ini sudah fix di tahun 2023 tenaga honorer akan dihilangkan. Nah, saran saya teman-teman semua, teman-teman mulai dari sekarang apapun itu nanti, apakah nanti Anda keterima sebagai P3K, keterima sebagai CPNS, saran saya adalah kembangkan skill Anda untuk mencari sumber penghasilan yang lain. Jangan semata-mata berharap pada pekerjaan, baik itu nanti Anda terangkat sebagai PNS ataupun P3K, apalagi nanti ketika honorer dihapuskan, Anda tidak lulus PNS, tidak lulus CP3K, dan honorer akan dihapuskan. Maka dari itu saya sarankan kepada teman-teman semua untuk mengasah skill atau mengasah kemampuannya untuk mencari sumber pendapatan. Sekarang sangat banyak teman-teman cara mendapat sumber pendapatan. Saya sendiri sebagai seorang PNS sekarang selama 1 tahun, saya mencari sumber pendapatan lain dari YouTube. Selain berbagi masalah hal-hal positif, hal-hal penting terkait yang saya kuasai, juga bisa menghasilkan sedikit tambahan penghasilan bagi saya. Nah, bagi teman-teman yang mau memiliki penghasilan tambahan yang sementara kerja, ini kebetulan saya tadi dapat linknya dari teman. Ini ada, teman-teman lihat di sini adalah Mas Andre. Dia adalah mantan PNS. Dia sukses meraih raup miliaran rupiah dari internet. Ya, ini kebetulan dia buka kelas gratis nanti hari Minggu. Teman-teman silakan join untuk belajar. Ini saya juga cukup banyak belajar dari beliau. Saya ikuti channel YouTube-nya dan saya ikuti cara-cara yang diajarkan. Alhamdulillah di tahun kemarin saya cukup banyak menghasilkan dari internet juga. Nah, teman-teman yang juga berminat, ini sebagai bentuk rasa kepedulian saya kepada teman-teman yang honorer maupun teman-teman yang lain yang ingin memiliki skill, ya, kemampuan untuk menghasilkan uang di luar pekerjaan yang halal tentunya, ya. Ini bukan binary option itu ataupun judi dan lain-lain. Itu saya sangat anti dengan itu, ya. Teman-teman silakan saja ikuti Zoom yang dilakukan oleh Mas Andre, berbagi pengalamannya, berbagi cara-caranya untuk menghasilkan uang dari internet. Dia bahkan sekarang sudah resign dari PNS karena dia berhasil menghasilkan uang bermiliar-miliar dari internet dengan cara berjualan di internet. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mendapatkan ilmu dari dia secara gratis nanti di tanggal 26 Mei, kebetulan ini dibuka Zoom akbar oleh beliau, mau membagikan ilmunya. Silakan ikuti Zoom-nya. Nanti saya cantumkan link di kolom deskripsi video ini. Silakan teman-teman klik link itu. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mendaftar Zoom-nya. Itu gratis, jangan dibayar. Kalau berbayar silakan teman-teman tinggalkan. Tapi kalau memang teman-teman berminat, dan saya pastikan gratis. Saya sudah mengikuti di tahun lalu dan beberapa kali saya ikuti dari Mas Andre ini. Memang ada paket yang berbayarnya, tapi ada yang paket yang gratisnya. Teman-teman silakan ikuti yang gratisnya. Cukup sedikit banyak akan membantu teman-teman berpikir terbuka bahwa kita tidak perlu sekedar mengandalkan dari gaji saja. Kita bisa menghasilkan penghasilan di luar pekerjaan kita, ya. Teman-teman silakan nanti klik link yang ada di kolom deskripsi sekali lagi untuk teman-teman bisa mengikuti Zoom akbarnya nanti tanggal 26 hari Minggu, ya. Insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman sebagai cadangan sekaligus untuk menambah ilmu teman-teman
biar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Saya sendiri sudah mencobanya, alhamdulillah. Meskipun gaji PNS CPNS kemarin masih 80%, bahkan saya bisa survive dan alhamdulillah bisa menghasilkan 1 buah mobil di tahun lalu dari digital marketing. Saya belajarnya dari beliau ini. Ya teman-teman silakan ikuti juga ya. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa sedikit ketularan ilmunya dan bisa mempraktekannya nanti ya. Oke teman-teman, itu saran saya. Nah, kita kembali pada berita tadi ya, teman-teman. Di sini para para legislatif dan eksekutif Banggai siap memperjuangkan. Kita lihat isi beritanya ya, teman-teman. Komisi 1 DPRD Kabupaten Banggai gelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan instansi terkait dan perwakilan para tenaga honorer di ruang rapat Komisi DPRD Banggai pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022. RDP yang dipimpin Ketua Komisi Irwanto didampingi Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi 1. Pada rapat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai, Sofian DA, mengungkapkan bahwa saat ini tenaga honorer di Kabupaten Banggai total sejumlah 5.600-an. Berdasarkan data BPJS-TK yang didalaminya terdiri dari tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, yang pensiun rata-rata 220 per tahun, sedangkan yang direkrut pada tahun 2018 sesuai formasi sekitar 222, dan tahun 2021 kemarin hanya sejumlah 51. Jumlah itu tidak berbanding, sehingga saya sepakat untuk memperjuangkan agar para tenaga honorer dapat segera direkrut seluruhnya. Alhamdulillah kalau teman-teman honorer ini nanti bisa direkrut seluruhnya menjadi P3K atau CPNS ya. Semoga bapak-bapak DPRD bisa memperjuangkan teman kita, para teman-teman tenaga honorer. Adapun caranya, kalau ada diberikan formasi umum jalur seleksi pegawai ASN yang juga bisa diikuti peserta dari luar daerah. Untuk itu saya sepakat kalau fokus yang dimohonkan formasi khusus, yaitu jalur seleksi P3K untuk membuka peluang tenaga honorer di Kabupaten Banggai kita ini. Tegas Kaban Sofian. Ya, semoga bukan hanya di Banggai ya, kalau perlu di seluruh Indonesia. Teman-teman tenaga honorer di seluruh Indonesia itu jasanya sudah luar biasa ya. Kepala Dinas Pendidikan Syarifuddin Hinelo saat diberikan kesempatan mengungkapkan bahwa honorer tenaga kependidikan sejumlah 1.584 orang. Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan mengungkapkan standar minimal tenaga kesehatan khususnya dokter sejumlah 50 orang. Alasannya, karena terdapat 50 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Banggai. Sementara yang sudah ASN hanya ada 18 orang. Belum lagi tenaga seperti apoteker dan lainnya. Kebutuhan standar setiap puskesmas masing-masing dokter, apoteker, dan lainnya minimal 1 orang, sehingga kebutuhan standar minimal masih sekitar 750 orang terangnya. Ya. Saat itu, mantan Lurah Bungin yang kini menjabat Sekretaris Camat Luwu, Muhtamur Kantu, menyampaikan harapannya agar saat BKPSDM menyampaikan data honorer di Kabupaten Banggai, Kemenpan RB tidak hanya tenaga honorer pendidikan saja dan kesehatan saja di OPD, Disdik, dan Dinkes, namun juga mengikut sertakan tenaga teknis dan administrasi di OPD lainnya. Ya, ini saya sepakat ya. Tidak hanya tenaga honorer dari bidang pendidikan dan kesehatan, tetapi tenaga teknis dan administrasi juga sangat perlu untuk diperhatikan ya. Seperti itu. Jangan belenggu kami dengan aturan, kami juga butuh hidup dan punya harapan, kata isi curahan Arni Budi, salah satu perwakilan tenaga honorer perempuan yang dipersilahkan memberikan pendapatnya. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Farid Hasbullah menyatakan penerimaan tenaga honorer sebetulnya sejak beberapa tahun lalu dihentikan, sehingga bukan hal baru kalau kemudian pada tahun 2023 penghapusan tenaga honorer. Dan kalaupun saat ini sudah ada regulasi yang mengesahkan hal itu, maka perlu kajian hukum kembali untuk melihat jika masih ada celah agar menjadi dasar ketika berkonsultasi, sehingga masih dapat mengakomodir tenaga honorer utamanya yang memang sudah lama masa kerjanya. Ya, semoga ya.
November belum kiamat untuk para tenaga honorer karena masih ada celah pada poin B. SE Menpan RB kami bersama Pemkab Banggai melalui instansi terkait siap memperjuangkan. Ya, semangat Pak, diperjuangkan tenaga-tenaga honorer ya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 Suprapto menyatakan pahlawan administrasi adalah tenaga honorer. Kalau yang terjadi saat ini adalah keresahan karena keluarnya kebijakan memberhentikan atau menghapus para tenaga honorer. Apalagi kalau dipandang sebagai hama yang perlu dibasmi atau diminasakan. Hal ini yang saya kira kebijakan yang sangat keliru, sehingga kami siap memperjuangkan, tandas Alek fraksi Nasdem tersebut. Caleg ya maksudnya ini ya. Sebelum rapat menarik kesimpulan, Asisten 1 Nur Jalal Amir mengungkapkan pendapatnya antara lain, saat berkoordinasi dengan konsultasi ke pemerintah pusat, kita juga perlu memverifikasi masa kerja para tenaga honorer, sehingga yang diprioritaskan dianggap tetap haruslah yang masa kerjanya lebih lama. Oke. Saya juga berdoa kepada Bapak Ibu yang mau memperjuangkan ini, semoga berhasil ya, ada celah untuk bisa ditembus agar teman-teman tenaga honorer kita bisa diperjuangkan ya. Kalau saya sendiri sebagai konten kreator di bidang CPNS dan seorang penulis buku, saya cuma bisa berjuang untuk para tenaga honorer dengan cara membuat buku khusus untuk tenaga honorer ya. Ini saya sudah buatkan buku khusus untuk tenaga honorer. Saya buatkan panduan lulus P3K dan CPNS 2022-2023. Di sini pembahasannya simpel dan mudah dimengerti. Materi-materi dan soalnya juga sesuai FR dan terupdate. Jadi semoga nanti teman-teman tenaga honorer bisa diangkat P3K tanpa tes ya. Kalau toh pun tidak bisa, harus melalui tes. Nah, teman-teman silakan pelajari dari buku ini. Sekali lagi, di buku ini tidak ada kompetensi teknisnya. Kita perkuat di kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Persoalan kompetensi teknis, saya yakin teman-teman yang sudah berkecimpung di bidangnya yang cukup lama, saya yakin teman-teman pasti sudah mumpuni untuk menjawab soal-soal itu ya. Tetapi ketika teman-teman di kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara jatuh, itu nanti pasti akan mempersulit teman-teman. Ada beberapa soal kompetensi teknis yang saya miliki, terutama di bidang ke-PU-an. Ini teman-teman kita yang lulus di PU cukup banyak di tahun lalu karena memiliki modul-modul kami. Ada juga pengadaan barang dan jasa, dan ada beberapa terkait dengan guru. Itu saya memiliki, tapi tidak semua kompetensi teknis saya miliki. Makanya saya ingin memperkuat teman-teman honorer untuk menguasai kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Atau di CPNS penerima pada saat tes SKD, yaitu tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, dan karakteristik pribadi ya. Semoga saya doakan tenaga honorer di tahun 2023 nanti bisa terangkat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih sekali lagi. Untuk memiliki buku ini silakan teman-teman klik juga link yang ada di bawah. Ataupun kalau teman-teman tadi ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara belajar digital marketing, ini juga saya sudah pelajari, lumayan hasilnya teman-teman, cukup banyak, bahkan melebihi dari gaji PNS yang saya terima setiap bulannya. Alhamdulillah, dari digital marketing saya belajar dari materi-materi yang diberikan oleh Mas Andre ini, itu cukup banyak membantu ya. Silakan klik juga link untuk mengikuti kelasnya Mas Andre ini secara gratis ya. Saya akan memberikan informasi-informasi bermanfaat ini kepada teman-teman honorer ya, baik itu informasi terkait pelatihan gratis ataupun terkait dengan materi-materi. Nanti mungkin bulan depan kita akan fokus akan membahas juga terkait dengan soal-soalnya langsung, praktek menjawab soal-soalnya langsung ya, biar bisa lebih mudah. Oke teman-teman, sekian, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.